Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisco Situmorang, kelas SPKSC angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan praktikum dasar perlindungan tanaman, yaitu acara 1 tentang morfologi umum hama tanaman. Hama tanaman adalah salah satu jenis organisme pengganggu tanaman yang aktivitasnya dapat merusak tanaman dan menyebabkan kerugian pada tanaman, khususnya pada bidang pertanian. Tujuan praktikum ini mengenal ciri-ciri morfologi penting beberapa fila binatang yang sebagian anggotanya menjadi hama tanaman. Ada 4 jenis fila binatang pada praktikum ini, diantaranya filum Acelminthes atau Nernatilminthes. Yang kedua, filum Mollusca, contohnya keong sawah dan bekicot. Yang ketiga, filum Arthropoda, contohnya belalang. Yang keempat, filum Chordata, contohnya tikus. Alat yang digunakan kamera, buku, alat tulis, dan juga laptop. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu hama yang akan kita amati, diantaranya keong sawah, bekicot, belalang, dan tikus. Adapun cara kerjanya, mencari hama serangga sebagai sampel, mengamati hama berdasarkan filum, menjelaskan nama spesies hama, mendokumentasi sampel, dan dijelaskan keterangan atau ciri umum, serta mendeskripsikan hama berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, keong sawah atau bahasa latinnya Pila ampulacea. Ini yang kami ambil dari sawah. Keong sawah adalah sejenis siput air yang dapat dijumpai di perairan tawar seperti di sawah, aliran parit, serta danau. Keong sawah ini memiliki tinggi cangkang sampai 85 hingga 100 mm tinggi cangkang, dengan diameter 85 hingga 90 mm. Bentuknya seperti kerucut membulat dengan warna hijau kecoklatan atau kuning kehijauan. Di sini kami dapat warna hijau kecoklatan. Puncak cangkang agak runcing, tetapi cangkang menyiku tumpul pada yang muda. Jumlah seluk 6-7, agak cembung, seluk akhir membesar. Mulut membundar, tepinya bersambung, tidak melebar. Umumnya hitam. Di sini mulutnya tidak nampak karena keongnya lagi di dalam cangkangnya. Ia memiliki operculum, semacam pelindung atau penutup tubuh yang lunak ketika menyembunyikan diri di dalam cangkangnya. Keong sawah lebih banyak beraktivitas pada pagi dan sore, sedangkan siang lebih banyak membenamkan diri di lumpur. Keong sawah ini adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan karena tinggal di area dengan alam persawahan yang luas dan air yang banyak. Keong sawah pun akan menyantap tumbuhan yang ada di sekitarnya. Keong sawah ini seringkali menyantap tanaman padi budidaya dibandingkan dengan gulma di sawah. Keong sawah merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Gejala serangan hama ini terlihat pada batang, tangkai, dan helai daun yang rusak akibat bekas gigitan dan pada batang muda terpotong-potong. Bahkan serangan berat dapat memakan seluruh tanaman padi. Ini ya contoh keong sawah. Yang kedua, bekicot atau bahasa latinnya Achatina fulica. Bekicot adalah binatang moluska dan bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang. Ini bekicot yang kami dapat. Dia memiliki tubuh lunak dan memiliki cangkang. Secara umum berat bekicot sekitar 150 hingga 200 gram dan panjang tubuhnya mulai dari 90 hingga 130 mm. Ini dia tubuhnya. Morfologi tubuh bekicot dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur cangkang dan tubuh yang lunak. Ini cangkang, ini tubuhnya. Tubuh lunak ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian kepala yang disebut caput dan bagian perut atau badan. Kepala bekicot terbagi dua, yaitu tentakel dan mulut, di mana bagian tentakel juga terdiri atas dua bagian yang berukuran panjang dan berukuran pendek. Ini dia ya. Nah, sini bisa lihat kepalanya. Karena di sini bekicotnya sudah bisa keluar karena tadi sudah kami diamkan beberapa menit. Sementara bagian mulutnya tidak terlihat, namun dapat diraba untuk mengetahui secara jelas. Di sini mulutnya tidak terlihat ya. Nah, cuman mungkinan kalau diraba bisa nampak buram pula.
Cangkang bekicot umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut dan jika dilihat sekilas mirip konde. Apabila dihitung terdapat 7 putaran pada cangkang bekicot. Ini 7 putaran ya. Dengan bentuk spiral, dengan warna coklat serta memiliki bercak berwarna gelap. Nah, ini dia warnanya coklat, memiliki bercak gelap. Bagian dalam cangkang bekicot terdiri dari beberapa unsur penyusun yang bersifat sangat kuat karena terbuat dari bahan kapur. Binatang ini dikenal sebagai satwa yang beraktivitas pada malam hari atau non-nokturnal. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan bekicot yang mempunyai lingkungan lembab. Pada saat malam hari, bekicot beraktivitas sekitar pukul 10 malam dan berhenti pada pukul 3 atau 4 dini hari. Bekicot dianggap sebagai hama bagi masyarakat umum karena bekicot ini merupakan kelompok pemakan tanaman. Bagian tanaman yang dikonsumsi oleh bekicot sangatlah banyak, bahkan hampir semua bagian bisa dimakan. Gejala serangan bekicot ini adalah daun berlubang, tidak beraturan, dan sering ditandai dengan adanya kotoran bekas lendir yang mengkilat. Ya, bekicotnya memang agak berlendir. Yang ketiga, belalang atau bahasa latinnya Phalangia nigricans. Ini dia. Sini belalangnya kami udah patah kakinya satu karena cedera mungkin. Belalang merupakan serangga pemakan tumbuhan atau disebut juga herbivora. Salah satu jenis serangga yang dilengkapi dengan sepasang antena dengan ukuran yang selalu lebih pendek daripada ukuran tubuhnya. Belalang juga memiliki ovipositor pendek. Belalang memiliki 3 bagian tubuh utama seperti kepala, dada atau torak, dan perut atau abdomen. Ini dia. Ini kepala, ini dadanya, dan ini perutnya. Selain itu terdapat juga anggota tubuh lain seperti kaki. Kaki berjumlah 6 dan sayapnya 2 pasang. Serta ada sepasang antena sebagai alat sensor. Ini ada antena. Ini ada antena. Ini kakinya 3 sini jadinya 6 dan sayapnya 2. Kaki pada belalang memiliki 2 fungsi yang berbeda. Seperti kaki pada bagian depan digunakan untuk berjalan dan bagian kaki yang lebih panjang digunakan untuk melompat. Ini kaki yang panjang untuk melompat, yang ini untuk berjalan, dan 2 ini. Belalang tidak memiliki telinga, tetapi bisa merasakan getaran di udara dengan bantuan alat sensor yang disebut dengan timpanum. Belalang memiliki 5 mata dan alat pernapasan belalang disebut trakea. Untuk membedakan belalang betina dengan belalang jantan dapat dilihat dari ukuran tubuhnya. Belalang betina memiliki ukuran tubuh lebih besar, berkisar 58 hingga 71 mm, sedangkan jantan memiliki ukuran tubuh lebih kecil, berkisar 49 hingga 63 mm. Belalang memiliki suka hidup dan berkembang biak pada lingkungan yang lembab terbuka dengan banyak ditumbuhi rumput-rumput hijau sebagai sumber makanannya. Ada juga spesies lainnya yang hidup di hutan belantara, tebing, tanah, dan bebatuan yang berlumut sebagai sumber makanannya. Gejala serangan hama Phalangia nigricans ini terlihat pada daun yang berlubang dan mengkerut. Pada kerusakan yang lebih parah, daun akan menguning yang hanya akan menyisakan tulang daunnya saja akibat bekas gigitan hama ini. Seperti di sini ada daun yang kami kasih untuk makanannya. Bisa terlihat daun ini terpotong-potong ya. Daun ubi. Ini habis bekas gigitannya. Yang keempat yaitu tikus atau bahasa latinnya Muridae. Dan ini saya perlihatkan dalam bentuk foto. Tikus merupakan binatang sosial yang hidup berkelompok dalam komunitas yang luas. Tikus juga merupakan mamalia yang sering terkait satu dengan yang lainnya. Di dalam pertanian, tikus dianggap sebagai hama. Bagian tumbuhan yang diserang tikus tidak hanya biji-bijian saja, tetapi juga tumbuhan muda. Tikus membuat lubang-lubang pada pematang sawah dan sering berlindung di semak-semak. Pada tanaman kelapa sawit yang baru tanam dan tanaman yang belum menghasilkan, tikus mengerap serta memakan bagian pangkal pelepah daun, sehingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat atau bahkan tanaman dapat mati jika keratan tikus mengenai titik tumbuh. Ciri-ciri tikus secara umum adalah memiliki moncong atau mulut yang runcing serta telinga yang lebar dan juga panjang. Di samping itu tikus juga memiliki mata yang kecil. Jika dilihat dari warnanya, tikus memiliki warna tubuh yang beragam tergantung dari jenis tikus itu sendiri. Warna tubuh tikus yang umumnya ditemui diantaranya adalah coklat, putih, hitam, abu-abu pekat, dan masih banyak lagi lainnya. Tubuh tikus juga dipenuhi oleh rambut-rambut halus. Pada kaki dan tangannya, tikus memiliki jari-jari. Gigi tikus dapat tumbuh dengan sangat cepat karena gigi-gigi tersebut mereka gunakan untuk mengerat. Pada umumnya, tikus memiliki berat sekitar 50 hingga 150 gram dengan panjang tubuh sekitar 6 sampai 10 cm.
Kebanyakan ekor tikus lebih panjang daripada tubuhnya, dengan panjang sekitar 7-10 cm. Berikut adalah perbedaan tupai, tikus tawat, tikus pohon, dan tikus rumah. Tupai, atau dalam bahasa Latin Scandetia, adalah golongan mamalia kecil yang mirip dan kerap dikelirukan dengan bajing, bukan tikus. Secara ilmiah, tupai tidak sama dan jauh kerabatannya dari keluarga bajing. Tupai adalah pemakan serangga dan dahulunya dimasukkan dalam bangsa serangga bersama dengan cerucut. Sedangkan bajing adalah termasuk hewan pengerat bersama-sama dengan tikus. 2. Tikus sawah atau dalam bahasa Latin Ratus argentiventer adalah tikus yang mudah dijumpai di pedesaan dan perkotaan. Tikus sawah berukuran sedang dengan panjang 30 hingga 40 cm termasuk ekornya. Warna rambut coklat kekuningan, perutnya berambut kelabu dengan tepi putih. Tikus sawah dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada tanaman padi, mulai dari persemaian padi siap panen hingga padi telah tersimpan dalam gudang penyimpanan. Ketiga, tikus pohon atau dalam bahasa Latin Ratus thiomanicus adalah salah satu spesies tikus dari famili Muridae. Hewan ini memiliki panjang sekitar 14 hingga 19 cm dengan panjang ekor 12 hingga 18 cm. Beratnya berkisar antara 80 hingga 130 gram. Kulitnya berwarna coklat pada bagian atas. Pada bagian ventral berwarna putih atau agak abu-abu, dan pada bagian ekor berwarna gelap. Tikus pohon terutama aktif pada malam hari dan hidup di daerah hutan pesisir, hutan bakau atau hutan rumput. Tikus pohon biasanya membuat sarangnya seperti sarang burung. 4. Tikus rumah atau ratus-ratus, dalam bahasa Latinnya ratus-ratus, adalah hewan pengerat biasa yang mudah dijumpai di rumah-rumah dengan ekor yang panjang dan pandai memanjat serta melompat. Warnanya biasanya hitam atau coklat terang. Meskipun sekarang ada yang dibiakkan dengan warna putih dan oranye, ukurannya biasanya 15 hingga 20 cm dengan ekor kurang lebih 20 cm. Hewan ini nokturnal dan memakan segalanya, tetapi menyukai bulir-bulir. Betinanya mampu beranak kapan saja dengan anak 3 hingga 10 ekor dalam sekali lahiran. Umurnya mencapai 2 hingga 3 tahun dan menyukai hidup berkelompok. Kesimpulan. 1. Filum Nametelmintes atau Filum Achelmintes adalah film yang pernah dipakai pada kerajaan hewan atau animalia. Pengelompokan ini sekarang tidak digunakan lagi karena polifiletik. 2. Filum Mollusca adalah film hewan yang tidak memiliki tulang belakang. 3. Filum Arthropoda adalah film yang terdiri dari hewan berbuku-buku atau beruas-ruas. 4. Filum Chordata merupakan sekelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Sekian dari praktikum pada hari ini. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf dan terima kasih. Selamat sore.